وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Dan berimanlah kalian semua terhadap apa-apa yang telah aku turunkan, yang mana halnya itu membenarkan terhadap apa-apa yang beserta kalian. Dan janganlah kalian itu menjadi yang pertama kafir terhadap apa-apa yang telah aku turunkan. Dan janganlah kalian itu membeli dengan ayat-ayatku harga yang kecil. Dan hanya kepadakulah agar kalian semua itu bertakwa. Nah, ini masih khitab secara khusus di dalam konteks. Nah, bukan di dalam konteks, di dalam teks yang mana di belakang teks ini ada konteksnya. Nah, konteksnya ini sedang berbicara kepada Bani Israel. Jadi mukhotob di sini siapa? Mukhotob di sini Bani Israel. Al-Quran atau hadis, dia itu tidak turun di dalam ruang kosong. Quran dan hadis ini adalah pembicaraan yang di belakangnya ini ada temanya, ada konteksnya. Lah makanya salah satu pembahasan dari Al-Quran atau hadis adalah mukhotob. Tatkala kita memahami mukhotob ini siapa, maka kita akan lebih presisi di dalam memahami maksud dari ayat dan hadis itu sendiri. Makanya yang pertama kali dibahas di sini adalah siapakah mukhotob dari perkataan wa aminu. Disebutkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, hum banu Israel. Mereka adalah Bani Israel. Dalilnya apa? Dalilnya jumlah ini ma'tuf terhadap jumlah sebelumnya. Yaitu udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ka'annahu qila udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi wa aminu bima anzaltu. Maka seolah-olah dikatakan kepada Bani Israel itu, ingatlah kalian kepada nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan penuhilah janjiku dan berimanlah terhadap apa yang telah aku turunkan. Nah, itu salah satu dalilnya ya. Kemudian pembahasan kedua, amma qauluhu bima anzaltu fa fihi qaulan. Al-aqwa annahu al-Qur'an wa alaihi dalilan. Wa aminu bima anzaltu. Ma anzaltu di sini adalah menyebutkan sesuatu dengan sifatnya. Sedangkan sesuatunya ini tidak disebutkan, diibhamkan dengan isim mausul. Apa yang dimaksud dengan ma anzaltu ini? Syekh Fakhruddin Ar-Razi mengatakan yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi jika diterjemahkan dengan maksud, dan berimanlah kalian semua, hei Bani Israel, terhadap Al-Quran, begitu. Tapi disebutkan secara ibham sifatnya. Itu diantara faidah disebutkan secara ibham itu ta'zim, untuk mengagungkan. Wallahu a'lam. Dan beliau menyebutkan dalil. Apa dalilnya? Annahu wasofahu bikaunihi munazzalan. Wadhalika huwal Qur'an. Karena sesuatu ini disifati dengan munazzal. Munazzal itu kan kemarin kita tahu dia diturunkan secara bertahap. Apa yang diturunkan secara bertahap? Ya Al-Quran itu. Nah, itu salah satu dari dalilnya. Nah, Al-Quran ini, jadi kita sudah tahu Bani Israel ini disuruh beriman kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran itu disifati oleh Allah musaddiqal lima ma'akum. Secara jumlah ini adalah hal. Ya, secara jumlah ini adalah hal. Tapi yang dimaksud adalah sifat dari Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu membenarkan bagi apa-apa yang ada beserta kalian.
Kenapa Al-Quran ini disebut membenarkan terhadap apa-apa yang ada pada kalian, hai Bani Israel? Ahaduhuma anna fil Qur'ani anna Musa wa Isa haqqun wa anna Taurata wal Injil haqqun wa anna Taurata unzilat ala Musa wal Injil ala Isa ala nabiyina wa alaihi salam fakana al-imanu bil Qur'an muakkidan lil imani bit Taurah wal Injil faka'annahu qila lahum. Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa itu memiliki hak atau dia benar. Ya. Nabi Musa itu benar di dalam pengakuannya, Nabi Isa pun benar di dalam pengakuannya. Nah, ini harus kita pahami dulu. Orang Yahudi yang tetap di dalam keyahudiannya sampai Nabi Isa turun, mereka tidak beriman. Apalagi sekarang, ini sudah lewat 2 nabi. Udah lewat Nabi Isa, sudah lewat Nabi Muhammad. Agama Israel ini diturunkan untuk kaum, bukan diturunkan untuk seluruh alam. Jadi tidak ada tuntutan bagi selain Bani Israel untuk mengikuti agamanya Nabi Musa, tidak ada tuntutan. Tapi bukan berarti tidak boleh. Contoh misalkan ada orang yang dia itu bukan Bani Israel, tapi dia mendengar ajaran-ajaran Taurat. Dan dia mendapatkan petunjuk bahwa Taurat ini benar adanya. Dia adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia beriman kepada agama Yahudi. Nah, ini sah keimanannya. Dan dia dihitung sebagai umatnya Nabi Musa. Nah, tapi ketika orang yang bukan Bani Israel ini tidak mengimani kepada agamanya Nabi Musa, ini nggak jadi masalah. Karena agamanya Nabi Musa itu khusus untuk Bani Israel. Kemudian datanglah Nabi Isa. Nabi Isa ini posisi di Bani Israel itu ustadz nyeleneh. Posisinya itu. Jadi orang-orang Israel itu kan mereka kan punya pendeta-pendeta ya. Dan pendeta rahib-rahib disebutnya itu. Dan rahib-rahibnya ini mereka menyebarkan agama keyahudian. Dan agama keyahudian yang benar itu tauhid. Lah, Nabi Isa datang untuk menyebarkan syariat baru, bukan untuk menyebarkan tauhid baru. Tapi tatkala Nabi Isa ini menyebarkan syariat baru, ini orang-orang Yahudi sendiri pun tidak suka. Lah akhirnya mereka mengejar Nabi Isa sampai Nabi Isa ini difitnah. Sampai Nabi Isa ini menurut pandangan mereka disalib. Maka orang Yahudi itu bangga telah menyalib Nabi Isa. Mereka itu bangga. Karena di dalam pandangan mereka itu sedang menyalib ustadz sesat. Itu pandangannya orang Yahudi itu. Ya, makanya tatkala dikatakan, oh Yahudi kalian membunuh Isa. Iya emang kenapa? Kami bangga. Begitu. Itu orang Yahudi itu. Makanya diburu-buru. Cuman diburunya ini sebetulnya ada sisi politik dengan orang Romawi sebetulnya. Diburunya ini. Ala kulli halin, agama Yahudi itu sudah hapus, sudah pupus tatkala Nabi Isa turun. Cuman tatkala Nabi Isa turun, mereka tidak mau mengikuti. Akhirnya mereka tetap pada keyahudian sebelum Nabi Isa. Tambah-tambah datang Nabi Muhammad SAW yang mana beliau itu menasakh syariatnya Nabi Isa. Seharusnya ini sudah gugur 2 kali. Makanya tidak bisa kita menyebutkan sekarang orang-orang Israel itu hanya tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Tidak, mereka pun tidak beriman kepada Nabi Isa. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Musa itu benar di dalam pengakuannya sebagai Rasul. Dan Al-Quran pun menyatakan bahwa Nabi Isa benar dalam pengakuannya sebagai Rasul. Yang mana lazim perkataannya adalah Taurat itu benar dari sisi Allah, Injil pun benar dari sisi Allah. Nah, kemudian mana tadi? Wal Injil ala Isa. Fakanal imanu bil Quran muakkidan lil iman bit Taurah wal Injil. Fakanahu qila lahu. Maka iman kepada Al-Quran itu otomatis melazimkan kepada menguatkan iman kepada Injil dan iman kepada Taurat. Maka seolah-olah dikatakan kepada Bani Israel, in kuntum turidunal mubalaghata fil imani bit Taurati wal Injil fa aminu bil Quran fa innal imana bih yuakidul imana bit Taurah wal Injil. Jika kalian ingin
bersungguh-sungguh di dalam iman kepada Taurat dan Injil, maka berimanlah kalian kepada Al-Quran. Karena sesungguhnya iman kepada Al-Quran itu menguatkan iman kepada Taurat dan menguatkan iman kepada Injil. Jadi jika orang beriman kepada Taurat, maka dia beriman kepada Taurat saja. Jika dia beriman kepada Injil, dia beriman kepada Injil saja. Jika Injil mengatakan Taurat benar dan mungkin begitu keadaannya termaktub di dalam Injil, maka iman kepada Injil itu menguatkan iman kepada Taurat. Karena iman kepada Taurat disaksikan oleh Injil. Lah Al-Quran ini bersaksi atas benarnya Taurat dan atas benarnya Injil. Maka yang beriman kepada Al-Quran itu kuat imannya kepada Taurat dan Injil. Wasani annahu hasalatil bisyarah bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa bil Qur'ani fit Taurati wal Injil fa ka'annal imana bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa bil Qur'ani tasdiqan lit Taurati wal Injil wa takdziba Muhammadin wal Qur'ani takdziban lit Taurati wal Injil. Jadi membenarkan kepada Al-Qur'an, membenarkan kepada Al-Qur'an itu adalah membenarkan kepada Taurat dan Injil. Sebaliknya, membenarkan kepada Taurat dan Injil adalah membenarkan kepada Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalam Injil dan Taurat ada kabar-kabar ghaib mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, sudah lewat. Kemudian ketahuilah olehmu anna hadza tafsir tsani yadullu ala nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min wajhain. Al-awwal anna syahadata kutubil anbiya alaihi wasallam la takunu illa haqqan wa tsani annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akhbaru an kutubihim wa lam yakun lahu ma'rifatun bidzalika illa min qibalil wahyi. Jika kita mentafsirkan ini dengan tafsiran kedua, maka kita akan melihat adanya perkara yang menunjukkan kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari dua segi. Segi yang pertama bahwa persaksian kitab-kitab para nabi la takunu illa haqqan, tidaklah bukti kecuali dia benar. Yang keduanya bahwa Nabi Muhammad SAW mengabarkan mengenai kitab mereka, padahal beliau itu tidak mengetahui sama sekali apa-apa yang ada di dalam kitab itu kecuali lewat wahyu. Jadi beda dengan rahib-rahibnya orang-orang Yahudi. Rahib-rahib orang Yahudi tahu isinya Taurat itu dari mana? Dari belajar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu isinya Taurat dari mana? Dari wahyu. Nah maka di sini ada ada tasdik, ya ada kabar ghaib, ada dalil kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan disangka gimana ya? Pernah nggak kita ini buka Taurat dan buka Injil sehingga kita mengatakan bahwa ini ada kabar tentang Nabi Muhammad? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Lah orang-orang Yahudi pun mereka berkata seperti itu. Al-Quran ini kok musadaroh ala natijah. Mengatakan bahwa Taurat ada kabar tentang Nabi Muhammad. Injil ada kabar tentang Nabi Muhammad. Mana? Mereka tuh gak ngaku. Mana kabarnya mana? Mereka gak ngaku. Oke. Mereka gak tahu. Kita gak tahu. Ya udah ini cuma jadi kabar aja. Tapi beda dengan orang-orang rahib dahulu. Rahib dahulu itu tahu. Karena mereka itu belajar. Buktinya apa? Buktinya banyak riwayat-riwayat. Buktinya lah kok ada orang Yahudi tatkala melihat Rasul itu langsung iman. Buktinya ada. Karena dia belajar dan dia tahu dan dia tidak mengkhianati diri dia sendiri. Dan harus kita ketahui ayat-ayat di dalam Taurat dan Injil. Saya pernah baca itu beberapa ayatnya. Itu memang perkara-perkara yang butuh penafsiran. Jadi kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak gini, nggak nanti akan ada satu orang laki-laki dari bangsa Arab namanya Muhammad bin Abdullah, dia lahir dari perutnya Siti Aminah yang mulia, kemudian dia dari suku Quraisy. Lah kalau gitu ya nggak ada yang iman, itu jelas rahibnya pun nggak bisa ngebodohin awamnya. Masalahnya ini dia butuh takwil. Sudah mah butuh takwil, teksnya
agak dirubah dikit, ya susah. Tapi orang-orang zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, para rahib Yahudi itu tahu betul tatkala melihat Rasulullah itu, wah ini Nabi akhir zaman. Karena tanda-tandanya ada di dalam Taurat dan ada juga di dalam Injil. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Al-Quran itu sama dengan Taurat dan Injil. Lah, buat orang yang tahu isi Taurat dan Injil, kaget mereka itu. Lah kok Muhammad bisa tahu isinya sama, dari mana? Lah dari mana beliau bisa tahu? Dari wahyu. Maka ini menunjukkan mukjizat, menunjukkan kenabian Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ini kan perintah tuh. Perintah untuk apa? Beriman kepada apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran, yang mana Al-Quran itu membenarkan apa-apa yang ada pada orang Yahudi, yaitu Taurat dan Injil. Kemudian ada larangan, wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian itu menjadi yang pertama kali kafir terhadap perkara itu. Apa maksud janganlah jadi yang pertama? Berarti kalau jadi yang kedua kafir, boleh dong. Ya kan, jadi kita pahami dulu larangannya apa. Larangannya jangan kalian jadi yang pertama kafir. Berarti jadi yang kedua kafir, gak apa-apa. Makanya apa sih maksudnya? Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir. Ini maksudnya bagaimana? Dikatakan, maknanya, maknahu awwala man kafara bihi au awwala fariqin au faujin kafirin bih au wala yakun kullu wahidin minkum awwala kafirin bih. Tsumma fihi su'alan. Ya maknanya itu awwala man kafara bih. Apa ya? Kelompok pertama yang kafir kepada Al-Quran. Kenapa disebut? Ini sebetulnya mutlakon. Janganlah kalian kafir, sebetulnya begitu. Tetapi ini ada konsekuensi. Karena yang namanya kafir, ya, apalagi zaman dahulu. Kalau sekarang patokan kafir itu apa? Menolak apa? Yang bagaimana? Bukan, yang maklubun minad dini bid-darurah. Kalau sekarang kan begitu. Jadi patokan, lihat ya, patokan kafir zaman Rasulullah dengan sekarang itu takrifnya sudah berbeda. Kalau zaman sekarang itu kan orang yang ingkar terhadap perkara yang maklumun minad dini bid-darurah, dibawa oleh Rasulullah. Jadi jika ini masyhur dari Rasulullah, kemudian ditolak oleh hati, bahwa perkara itu tidak sebagaimana yang dibawa oleh Rasul, maka dia kafir. Nah, dulu itu prosesnya lain. Orang-orang musyrikin, mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah karena apa? Karena hasad. Orang-orang musyrikin. Jadi orang musyrikin itu kan mereka ada circle inohong. Naon inohong teh bahasa Indonesia teh. Gegede. Itu ada circle pembesar. Yang mana circle pembesar ini mereka jadi panutan bagi orang-orang yang rakyat jelata. Lah akhirnya orang rakyat jelata ini mereka sangat bergantung kepada keputusan orang-orang yang pembesar-pembesar ini. Makanya kenapa suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah gak enak hati tatkala beliau itu sedang dakwah kepada pembesar. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Karena memang ada posisi pembesar ini. Nah, posisi pembesar ini dilihat dari apa? Dilihat dari keturunan dan harta. Jadi semakin tinggi keturunannya dan semakin banyak hartanya, semakin tinggilah status sosialnya. Dan ini menjadi panutan bagi orang-orang yang di bawahnya. Sehingga karena yang paling pertama menentang Rasulullah untuk masuk Islam siapa di antaranya? Pamannya sendiri. Karena Rasulullah ini termasuk salah satu orang yang nasabnya mulia. Yang nasabnya besar. Makanya perlawanannya dari keluarganya sendiri. Nah, jadi kenapa orang musyrikin Arab tidak mau menerima ajakan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena hasad.
Bukan karena tidak tahu benar. Bukan karena tahu benar dan menolak. Bukan. Karena benar itu tidak ada dalam pikiran mereka sama sekali. Pikirannya saya kalau masuk Islam posisi saya di mana? Itu tawarannya. Posisinya di situ. Sedangkan jelas Rasulullah itu tidak mau tidak mau bargaining, tidak mau tawar-menawar tentang posisi beliau. Saya ini pemimpin dunia wa ukhra. Pemimpin di dunia dan di akhirat. Jadi keputusan politik harus ikut saya, keputusan agama harus ikut saya. Gak bisa tawar-menawar, setengah-setengah aja lah. Kamu udah urus urusan sholat saja. Nanti urusan hukum biar saya yang urus. Gak bisa kata Rasulullah itu. Lah akhirnya mereka tidak mau menerima. Beda halnya dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kenapa mereka tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul? Itu salah satu alasannya alasan ideologis. Karena syariatnya Nabi Musa tidak akan dinasah. Tuh. Beda kan? Sudah beda. Makanya perdebatannya itu di situ. Apakah syariatnya Nabi Musa itu bisa dinasah atau tidak? Itu salah satu perdebatan yang ada di dalam ilmu kalam. Jadi syariat Nabi yang lain dan apa pengertian nasah mansuh kan? Apakah nasah mansuh itu, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah nasah mansuh itu melazimkan kepada lupa di Allah atau tidak? Karena itu untuk meruntuhkan ideologinya orang Yahudi di antaranya. Karena mereka itu punya pikiran bahwa syariatnya Nabi Musa tidak bisa dinasah. Nah, mereka yang tetap pada i'tiqad seperti itu, bahwa syariat Nabi Musa ini tidak bisa dinasah, akhirnya tidak bisa menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ada juga yang mereka itu lurus, syariat bisa dinasah, makanya ada yang Nasrani. Iya kan? Lah kalau tidak bisa dinasah sama Nabi Isa pun nggak bisa dinasah. Makanya kenapa ada orang yang Nasrani Yahudi ini? Lah orang yang Nasrani mereka kan ikut. Tatkala mereka ikut kepada penjelasan itu dan mereka itu membaca bahwa di situ secara majaz disebutkan akan ada nabi akhir zaman demikian, akhirnya mereka menanti dan mereka menunggu kedatangan nabi itu. Makanya kenapa sebagian Yahudi ada yang berpindah ke Madinah, itu untuk menunggu nabi akhir zaman itu. Malah sebagian lagi punya berpendapat mudah-mudahan Allah salah nurunkan Pani Madinah, tak mudah-mudahan ke kelompok Yahudi eta. Jadi sangkaan mereka dari kelompok Yahudi itu, makanya mereka berpindah ke Madinah. Tatkala mereka melihat Nabi Muhammad SAW dengan ciri-ciri yang sesuai dengan yang mereka pelajari di dalam Taurat dan Injil, akhirnya mereka akan tahu, oh ini Nabi. Dan tatkala mereka tidak mau menerima, maka mereka adalah yang pertama kali kafir dengan cara itu. Mereka tahu itu benar dan ini adalah ideologi dan ini adalah agama. Tapi najan iya agama meskipun Allah yang memilihnya, saya tidak mau ikut. Itu kekafiran yang paling kafir itu. Makanya kalau kita mau lihat kafir mana yang paling banget itu. Yang paling kafir mana yang paling rusak. Lah itu diantaranya kekafiran rahib-rahibnya orang Yahudi. Karena mereka itu sudah tahu ini benar. Dan ini adalah masalahnya bukan masalah duit. Ini masalahnya bukan masalah kedudukan. Ini masalahnya masalah ideologi, masalah teologi. Yang mana meskipun secara teologi ini benar, saya tidak mau mengakui ini sebagai kebenaran. Coba. Makanya bahasanya wala takunu awwala kafirim bih. Bukan berarti kalau jadi yang kedua boleh, bukan. Yang mulai. Jadi awwala fariqin. Ya, jadi kelompok yang pertama. Dan ini jenis yang pertama memang. Ya adapun beberapa kisah menyebutkan orang Yahudi ini tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad karena takut tidak diberi fasilitas oleh kerajaan Romawi. Ada juga memang. Itu tapi Nasraninya.
Bukan yang Yahudi-Yahudinya, tapi yang Nasrani itu nanti ada yang diambil oleh Romawi, itu jadi Bizantium. Ya, Byzantine itu apa? Ya Bizantium lah ya bahasa orang nama. Bizantium. Jadi Bizantium. Nah, ini kelompok orang ini yang bermubahalah dengan Rasulullah SAW, yang nggak jadi pulang lagi. Mereka itu udah dijadikan agama madhab kerajaan. Lah kok mengakui Rasulullah sebagai utusan Allah, ini gimana ceritanya? Lah nanti kan duitnya ke Muhammad semua. Jadi kan cuma dua, nanti uangnya ya insentif. Nanti insentif Kementerian Agama kan larinya ke Muhammad dong kalau gitu. Iya, kalau cuma lari ke Muhammad kita bisa jadi bawahannya. Lah kalau kita dibunuh gimana? Karena kemungkinannya dua kan. Itu mana yang ngerake, jadi orang teh lihatnya salah. Kira waya raja salah. Paehan itu di genosida. Gimana kalau di genosida? Jadi secara pertimbangan ini nggak ada bagusnya kalau ikut Muhammad. Mending kita pulang aja udah. Ya, kita ngasih ini aja lah, baju perang gitulah, berapa pieces tiap 6 bulan begitu. Ya gitu. Orang-orang Yahudi. Allahu a'lam. Tuh. Jadi bagaimana mungkin bisa dikatakan orang-orang Yahudi ini mereka orang yang pertama kafir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang musyrikin Arab itu mereka lebih awal kafir kepada Rasulullah daripada orang-orang Bani Israil ini. Dijawab salah satunya, anna hadza ta'rifun bi annahu kana yajibu ayyakunu awwala man yu'minu bih lima'rifatihim bihi wa bi sifatihi wa li annahum kanu humul mubasysyiruna bi zamani Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal mustaftihuna 'alal ladzina kafaru bih falamma bu'itsa kana amruhum 'alal aksi. Ya, jadi seharusnya mereka itu orang yang pertama kali iman. Lah kan mereka orang yang pertama kali suka koar-koar. Tunggu Nabi akhir zaman. Tunggu Nabi akhir zaman. Lah kenyataannya waktu datang Nabi akhir zaman ini. Lah kok mereka malah kafir. Jadi dilihat dari segi seharusnya mereka itu yang pertama kali iman. Tapi mereka malah kafir. Maka mereka jadi orang yang pertama kali kafir. Lewatlah. Ini banyak ada 9 kemungkinan makna dari awwala kafirin bih. Asal jangan punya kesimpulan, berarti kalau kafir kedua gak apa-apa. Asal jangan punya kesimpulan itu aman. Bagaimana maksud janganlah jadi yang pertama kali kafir? Ya tadi salah satu penjelasannya. Pertanyaan kedua. Soal tsani. Annahu kana yajuzu lahum al-kufru id lam yakunu awwalan wal jawabu min wujuhin. Ya sudah. Kalau begitu boleh dong kafir asal enggak jadi yang pertama. Kafir yang kedua dan seterusnya. Ya enggak boleh lah udah ya. Enggak boleh. Dijawab bagaimana annahu laisa fi dzikri dzalika syahid dalalatun ala anna ma'adahu bi khilafi. Loh, kamu itu suka cepet-cepet ngambil kesimpulan. Janganlah kalian jadi yang pertama kali kafir. Kesimpulannya, boleh nggak jadi yang kedua dari teks itu? Coba. Yang pertama sama yang kedua itu parah mana? Parah yang pertama. Yang kedua. Lah ini masalah. Enggak ada. Itu tanda tanya masih. Masih bukan khilaf. Enggak ada. Bukan khilaf. Enggak ada kesimpulan bahwa yang kedua itu boleh. Lo dari mana? Dari larangan yang janganlah kalian menjadi yang pertama. Mana? Apakah tidak disebutkannya jangan kafir yang kedua itu berarti jadi boleh kafir yang kedua? Enggak ada. Awas ya, hari Senin jangan bolos. Oh berarti Selasa boleh. Ya gimana sih? Cara mikirnya itu gimana?
Ya kalau Senin nggak boleh bolos ya udah berarti Senin nggak boleh bolos udah. Selasa boleh nggak? Tanyain lagi. Boleh nggak Selasa bolos? Ya nggak boleh juga. Boleh nggak Rabu bolos? Ya nggak boleh juga. Harusnya ditanyain lagi. Janganlah kalian jadi yang pertama kafir. Berarti yang kedua tanyain lagi. Mutlakon begitu nggak boleh. Cuman di sini disebutkan yang pertama. Didinya mau kudu di seperti dia mengertinya. Tong bolos poe Senin, ngerti? Terus budak anjeun teh poe Salasa kalah bolos. Berdoa Senin aja. Urang ditenggel teh. Tenggel ke urang budak nu kitu. Sama teu ngarti. Tidak ada dalalah yang selain itu hukumnya beda. Hari Senin kamu jangan bolos. Tidak ada dalalah. Hari Senin, hari Selasa boleh bolos, nggak ada dalalah. Bisa jadi hari Selasa hukumnya sama dengan hari Senin. Yaitu sama-sama nggak boleh. Wa tsaniha anna fi qoulihi wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum dalalatan ala anna kufrahum awalan wa akhiran mahzurun. Nah, sudahlah. Atau juga ada kemungkinan begini, kenapa disebutkan awal? Karena pada akhirnya orang-orang Yahudi yang kafir setelah mereka itu mengikuti mereka. Coba kalau mereka dulu iman. Iman semua. Ya makanya dia bakal jadi yang pertama. Maka janganlah kamu jadi yang pertama kafir kepada Al-Quran itu. Karena kalau mereka kafir, mereka akan diikuti oleh kafir-kafir yang lain. Anaknya nanti kafir, cucunya nanti kafir. Coba kalau dia awalnya mukmin, nggak kafir, nggak bakal jadi yang pertama. Gitu. Jadi pelopor. Siapa orang Yahudi yang pertama kali kafir kepada Nabi Muhammad? Ya ini. Ya ini. Pengacaunya ini yang dihitop oleh Al-Quran ini. Ya. Saat umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya sah disebut yang pertama. Kalau yang sekarang udah gak jadi yang pertama lagi. Kalau sekarang itu. Wala takunu awwala kafirin bih. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian itu menjual ayatku dengan harga yang murah. Makanya teman-teman saya itu suka bilang. Kalau ngaji di amplop kecil jangan diterima. Ya, kenapa? Ya ini jangan menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ya, kalau amplopnya itu tebal terima. Itu nggak ada larangannya. Beleguk cik orang itu. Tengerti tafsir sih ya. Lain gitu. Nah, apa maksudnya apa? Janganlah menjual ayatku dengan harga yang murah. Nah, itu sudah dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 16. Annal istiro'a yudha'u maudhi'al istibdal. Fakadha athamanu yudha'u maudhi'al badal anis syai' wal iwad anhu. Fa idhah tira ala thawabillahi syai'un minad dunya faqad ju'ila dzalika syai' thamanan inda fa'ilihi. Jadi yang namanya menjual sebetulnya itu kan menjual itu dia orang yang apa? Yang menyerahkan barang atau yang menerima barang? Sang penjual itu menjelaskan. Kalau membeli, nah kalau membeli, kalau alladzina yashtarawud dolalata bil huda, orang yang membeli ad-dolalah, yang membeli kesesatan bil huda dengan petunjuk. Berarti petunjuk kan yang diberikan ya. Kemudian dolalah itu yang diambil. Nah kalau misalkan menjual dunia, membeli dunia dengan akhirat, berarti akhiratnya ini yang dijual, yang dipasrahkan, dunia ini yang diambil. Nah, istiro itu istibdal, dia saling mengganti. Maka ada harga yang disimpan sebagai ganti dari yang lain. Fa idza ikhtira, maka jika dia itu diberi pilihan atas pahalanya Allah satu perkara dari dunia, maka dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai harga di sisi pembuatnya. Jadi kalau misalkan kita itu diberi pilihan mau mau akhirat tidak,
Terus bertanya kita itu, dengan cara apa? Dengan cara jihad fisabilillah. Nah, maka kita itu sudah mengganti sesuatu yang ada pada diri kita, yaitu nyawa kita. Dengan apa? Dengan jihad itu, dengan pahala jihad itu. Jadi sesuatu yang diganti. Qala Ibnu Abbasin, inna ru'asa al-yahudi mithla Ka'bi ibn al-Ashraf wa Huyai ibn Akhtab wa amthalahuma kanu ya'khuduna min fuqara'il yahudi al-hadaya wa alimu annahum law ittaba'u Muhammadan lan qata'at anhum tilkal hadaya. Nah, ini ada kisah nih dari Ibnu Abbas. Pemimpin-pemimpin Yahudi itu seperti Ka'ab bin Ashraf dan Huyai bin Akhtab dan semisal mereka berdua, mereka itu suka mengambil uang dari fuqara'nya Yahudi. Dari fuqara'il Yahudi al-hadaya. Kanu ya'khuduna min fuqara'il Yahudi al-hadaya. Mereka itu suka mengambil hadiah-hadiah dari orang fakirnya Yahudi. Wa alimu annahum, dan mereka itu tahu jika mereka itu mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka hadiah-hadiahnya itu akan hilang. Nah, itu kan suka ada iuran begitu. Nah, itu iuran. Bukan pajak, bukan. Mereka itu nggak punya kekuasaan. Jadi orang-orang Yahudi itu mereka tidak punya kekuasaan untuk mengambil pajak, paksaan enggak. Karena orang Yahudi dulu mereka tidak punya kayak kita sekarang, kayak orang Islam sekarang. Kita tidak punya aparat untuk menegakkan hukum agama. Ya, orang Yahudi itu hanya dibebaskan untuk melaksanakan agamanya, tapi tidak diberi wewenang untuk mengatur urusan negara. Itu dulu seperti itu orang Yahudi itu. Jadi ustadz-ustadznya ini rahib-rahibnya punya duit dari mana? Yaitu ngumpulin min fuqara'il Yahudi itu. Ya, nah itu sorban, sorban, kenceleng, ya, wah dikurilingkeun gitu. Ya itu ngambil dari situ. Nah, mereka itu takut kalau seandainya ikut Nabi Muhammad SAW, lah itu uang koropak, itu uang koropak bakal hilang. Lah atuh hilang, atuh lamun gitu Pak, ya di mana deui duit ya. Ya. Pemasukan dari mana akhirnya? Nah, mereka pikirnya kayak gitu. Lan qata'at anhum tilkal hadaya, maka hadiah-hadiah ini akan terputus, akan hilang. Fa asarru 'alal kufri li alla yanqati'a anhum dalikal qadrul muhaqqir. Muhaqqar, ya. Maka mereka itu bersepakat, sudahlah kita tetap begini saja. Kenapa? Ya, nanti kita mau kerja apa? Masa udah ikut Muhammad jadi nyangkul? Gengsi dong. Ya udah ikut Muhammad kok udah jadi ngarit ya kumaha dongeng lah ya. Ya tadi lagi pansila. Amplop datang tadi oge. Jadi supaya kadar yang mun gede gitu nya. Gede bener daripada itu. Nawan ini kita lihat ya. Pemasukan orang-orang Nasrani dan Yahudi itu enggak pemasukan kayak orang-orang Islam, enggak. Itu makanya mereka itu bisa bikin rumah sakit sekelas Borromeus. Jadi mereka itu punya yang ada yang namanya gold, glory, and gospel. Nah mereka itu punya punya mindset bahwa manusia ini harus menjadi khalifah Tuhan di muka bumi. Itu mereka punya mindset seperti itu. Dan dakwah ini harus lewat beberapa dimensi, beberapa segi. Di antara seginya itu segi apa? Segi kesehatan. Lah mereka ngumpulin, bukan kayak kita mah ngumpulin receh-receh tuh 10.000, 20.000 orang mah ngumpulkan receh, orang mah 10-20 ribu, itu mah ngumpulkannya geus duit-duit. Yang pernah nonton Godfather itu, pernah nonton Godfather? Al Pacino, itu kan uang muter di Vatikan itu kan. Iya, itu organisasi paling kaya se-alam dunia. Nomor 1 Vatikan, nomor 2 Muhammadiyah. Nomor 1 Vatikan, nomor 2 Muhammadiyah. Sok kena teh anggar cari. Ya, itu udah organisasi paling dipatok. Ya kan infak bae gawe nanti. Ya itu. Direkam. Atau nanaon. Ya begitu. Ya. Diskip mau masih atapkeun lah. Atapkeun segoloyorna. Da teu nanaon. Ya, ala kulli halin. Jadi mereka itu seperti itu. Dia ulah disangka ini uang kecil enggak.
Ini yang main uang besar. Ya, uang besar. Makanya bisa menggadaikan kebenaran. Ya bisa ukur saeutik pada mananya urang teh ngagadaykeun naon? Cuman sesuatu yang besar itu oleh Allah disebut syai'un hakir, samanan qalilan. Karena dunia sebesar apapun dia itu sedikit. Nah, wa alimu annahum law ittaba'u Muhammadan lan qata'at anhum tilkal hadaya. Jika mengikuti Muhammad, maka hadiah-hadiah itu akan terputus. Fa asarru 'alal kufri, maka mereka itu tetap di dalam kekafiran, li alla yanqati'a anhum dzalikal qadrul muhaqqar, supaya kadar yang sedikit itu tidak terputus dari mereka. Wa dzalika li anna dunya kullaha bin nisbati ila dini qalilatun jiddan. Demikian itu karena dunia ini meskipun seluruhnya jika dinisbahkan kepada agama, dia itu sedikit sekali. Fanisbatuha ilaihi nisbatul mutanahi ila ghairil mutanahi. Maka nisbahnya itu seperti kadar yang ada batasnya dengan kadar yang tidak ada batasnya. Tsummatil kal hadaya kanat fi nihayatil qillati bin nisbati ila dunya. Komo lamun si hadiahna teh kenceleng atuh. Ya. Si sarido nate ha geuningan. Tiba-tiba aya nabi teu daek iman. Atuh komo lamun kitu isa kabeh dunya bae. Lamun dinisbahkeun jeung agama memeningkan milih agama, lah komo atuh saukur koropak. Heeh. Tatkala dibuka tepan bea ku PDAM deh. Lieur pan. Lieur. Ngabagina ge, kumaha ngabagina cenah. PDAM can dibayar, toko listrik can dibayar, kamari jeundak ka tukang can dibayar. Ah, lieur. Nu kitu lah dipertahankeun nya. Masyaallah. Kumaha? Waduh mau kan lagi selain saha. Lain mau selain saha. Heeh. Wa dzalika li anna dunya kullaha bin nisbati ila din qalilatun jiddan. Fanisbatu ilaihi mutanahi. Tsumma tilkal hadaya kanat fi nihayatil qillah bin nisbati ila dunya. Fal qalilu jiddan minal qalili jiddan ayyun nisbatin lahu ilal katsiri alladzi la yatanaha. Maka dunia ini adalah perkara yang sedikit sekali. Dari yang sedikit ini koropak na nu saeutik deui bae. Rek dibandingkeun dengan sesuatu yang tidak ada batasnya. Piraku rek dicokot itu. Jadi ini pilihan yang tidak rasional begitu. Wa'lam anna hadan nahya sahihun sawaun kana fihi man fa'ala dzalik aw lam yakun bal law thabata anna ulama'ahum kanu ya'khuduna ar-rusya ala kitmani amri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa tahrifi ma yadullu ala dzalika minat Taurati kana al-kalamu abyan. Ketahuilah olehmu bahwa larangan ini sahih, baik ada orang yang berbuat seperti itu atau tidak. Ya. Malah jika tetap ada ulama mereka itu mengambil arusya, mengambil sogok untuk menyembunyikan perkaranya Rasulullah SAW dan untuk merubah apa-apa yang menunjukkan kepada kenabian Nabi Muhammad SAW. Ya, maka ini jelas benar demikian adanya. Nah setelah itu diperintahkan wa iyaya fattakun. Di ayat sebelumnya kan wa iyaya farhabun. Di sini wa iyaya fattakun. Apa perbedaannya? Wal farqu annar rohbata ibaratun anil khauf. Ruhbah itu kan kemarin khauf. Wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadakulah kalian semua supaya takut. Wa ammal itqa'u fa innama yuhtaju ilaihi indal jazmi bihusuli ma yuttaqa minhu. Faka'annahu ta'ala amarahum birrohbati li ajli anna jawazal iqabi qa'imun thumma amarahum bittaqwa li anna ta'ayyunal iqabi qa'imun. Adapun itqa dia dibutuhkan tatkala jazm hasil perkara yang ditakutkan. Nah, itu itqa. Misalkan nih kita takut apa? Takut nggak bisa bayar cicilan. Takut debt collector lah begitu ya. Takut debt collector. Nah takut debt collector sebelum debt collectornya ada. Itu Itu khauf. Itu khauf. Sebelum ada. Nah tatkala di tengah jalan nih. Di tengah jalan. Dari Boyongbong. Lewat ke Sanding tuh. Di Sanding dapat telepon. Pak
Apa? Jangan lewat maktal. Kenapa? Ada mata elang. Ada debt collector. Nah, pas mau pulang kita mau balik lagi, ditelepon lagi. Jangan ke Munjul, di Munjul ada debt collector lagi. Jadi udah mepet tuh, udah kena. Di Maktal ada debt collector, di Munjul ada debt collector. Ini udah, ini perkara yang ditakutkan pasti dia akan terjadi. Tatkala perkara yang ditakutkan ini pasti akan terjadi, yang diperintahkan apa? Yang diperintahkan itqa. Fattakun. Takut-takut juga akhirnya. Cuma ini takut belum terjadi, ini takut yang dia itu pasti akan terjadi. Jadi jazam bihusul lima yutaqaminhu faka'annahu ta'ala amarhum birrohbati. Maka seolah-olah Allah subhanahu wa ta'ala itu memperingatkan kepada Bani Israel 2 kali. Yang pertama farhabun, takut. Yang kedua takutlah karena geus deket, kalian akan kena ini. Jika kalian itu seperti itu adanya, seperti itu adanya terus menerus, maka ini perkara yang ditakutkan bukan hanya takut tapi pasti akan kejadian, pasti akan terjadi. Maka diperintahkannya wa iyaya fattaqun. Karena ta'ayyunal iqab qaimun. Karena tentunya siksaan ini sudah akan terjadi. Jam 10? Kurang 9. Terus dulu berarti ya, sedikit lagi. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah kalian itu mencampurkan, membuat tidak jelas ya. Al haqqa, perkara yang hak, bil batili, dengan yang batil. Wa taktumul haqqa, dan janganlah kalian itu menyembunyikan perkara yang hak. Wa antum ta'lamun, sedangkan halnya kalian itu mengetahui. Ada pertanyaan ya Rob? Ya? Ya. Tanpa pengulangan nahi. Wala taktumul haqqa. Ya, pakailah nahi. Tanpa pengulangan nahi. Maknanya tetap nahi. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa. Wala taktumul haqqa. Dan janganlah kalian itu menyembunyikan perkara yang hak. Pertanyaan? Nah. I'lam anna qawlahu subhanahu wa aminu bima anzaltu amrun bitarkil kufri wad dolal. Wa qawlahu wa la talbisul haqqa bil batil amrun bitarkil ighra'i wal idlal. Ketahuilah bahwa firman-Nya Allah Subhanahu wa taala wa aminu bima anzaltu itu adalah perintah untuk meninggalkan kekafiran dan kesesatan. Sedangkan perintahnya Allah wala talbisul haqqo bil batil itu adalah perintah untuk meninggalkan membuat sesat orang lain. Jadi kesesatan itu ada 2, ada yang sesat untuk diri sendiri, ada yang dirinya sesat menyesatkan pula orang lain. Nah ini apa? Ini perkara yang sangat samar. Saya lihat itu, subhanallah ya, orang itu kita itu mau menghukumi sesuatu itu sulit. Kita itu bisa nggak sih bilang bahwa kita itu benar, orang lain itu salah? Bisa nggak? Seharusnya bisa kan? Kan nggak bisa gini, udah kita itu belajar agama bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi untuk mencari kesalahan diri kita sendiri. Bisa nggak kayak gitu? Sebenarnya nggak bisa, karena kalau kita tahu diri kita salah dan kita melihat sesuatu itu ada pada orang lain, kita pun pasti tahu orang lain itu salah. Iya kan? Lah kalau misalkan gini, kita sekarang biasanya sholat zuhur 6 rakaat. Lah terus kita punya
penjelasan. Ternyata sholat zuhur itu 4 rakaat. Lah kemudian kita lihat orang lain ada yang sholat zuhurnya 6 rakaat. Nah kita lihat dia itu gimana? Ya salah. Qat'an. Lah sekarang nih, orang yang ngomong sekarang kan banyak ya. Jangan-jangan zaman sekarang itu konten kreatornya itu lebih banyak daripada yang dengerin. Jadi jangan-jangan pasar pembuat konten itu lebih banyak daripada pasar penikmat konten. Karena orang yang ngomong itu banyak produsen. Dan setiap orang ini ngaku benar. Ini ngaku benar. Dan yang paling dicari itu orang yang bilang kita tidak usah menyalahkan orang lain. Itu perkataan yang apa? Perkataan yang daya jualnya tinggi. Udah jangan saling menyalahkan. Kita cari saja kesalahan yang ada pada diri kita. Perkataan yang bijaksana. Bisa-bisa itu talbisul haqqa bil batil. Bisa-bisa itu menyampur adukan mana yang benar dan mana yang salah. Dan luar biasanya, orang-orang itu di dalam kebenaran ini, mereka tidak tahu mereka itu sedang ada di dalam kesalahan. Makanya kita ini beruntung masuk ke dalam ilmu akli. Karena kita punya patokan yang baku. Bagaimana menentukan satu perkara ini salah dan bagaimana menentukan satu perkara ini benar. Contoh saya kemarin ngeliat tuh ada orang. Ya, dia bilang bahwa qadha sholat itu pilihan. Jadi kalau kita ini meninggalkan sholat selama bertahun-tahun. Apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus mengulang sholat yang pernah kita tinggalkan? Atau kita memperbanyak amalan sunnah? Dia bilang begini, intinya adalah hati kita. Jika hati kita ini bersungguh-sungguh taubatnya kepada Allah, ya akhirnya kita memilih cara yang mana? Mau memilih cara qadha sholatnya mangga, mau memilih memperbanyak sunnahnya mangga. Intinya bukan pada mengerjakan sholat wajibnya. Intinya bukan pada mengqadha sholatnya. Intinya itu pada kesungguhan kita bertaubat kepada Allah. Itu intinya. Inti permasalahannya. Di situ. Ini orang geblek, ini goblok. Gak ngerti usul fikih. Lah kita kan bisa saling menyalahkan kan. Dia bisa menyalahkan kita bisa menyalahkan dia. Pada akhirnya ini harus ada penengah. Dan penengahnya apa? Penengahnya apa? Akal. Makanya kita beruntung menjadi ahlul akli itu. Karena kita punya penengah. Tatkala ada dissenting opinion. Karena manusia ini dia sangat rentan untuk berbeda pendapat. Maka mesti ada satu perkara yang dia dijadikan marji'. Dijadikan tempat kembali untuk menjadi penengah di antara opini-opini yang berbeda ini. Kan orang yang berkata seperti itu nggak paham tentang khitab. Akhirnya. Dan masalahnya orang seperti ini sampai matinya kalau nggak dapat hidayah itu bakal tetap pada keyakinan itu. Nggak bakal bisa dibenerin apalagi kalau udah masyhur. Udah banyak yang ngikut. Udah nggak bisa dibenerin. Alhamdulillah kita punya akal. Yang mana akal ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Nah, Al-Quran di sini mengatakan wala talbisul haqqa bil batil. Janganlah kalian itu mencampur adukan perkara yang benar dengan perkara yang batil. Ini adalah perintah untuk meninggalkan al-ighra wal idlal. Untuk meninggalkan menipu orang lain. Jadi kalau mau salah ya salah sendiri. Jangan bawa orang lain. Lah kita mentahkik pikiran kita sendiri aja kita gak bisa, mau gimana? Orang itu banyak hidup di dalam ilusi dirinya sendiri. Dia merasa dirinya benar.
Dan semua orang juga akan berkata seperti itu. Orang yang merasa dirinya benar, dia pun akan mengembalikan perkataan itu. Lah kamu juga sama merasa kamu benar. Paham gak nih? Iya kan? Kita bilang, kamu jangan merasa benar sendiri. Omongan itu lah dia balikin sama kita. Kamu juga jangan merasa benar sendiri. Iya kan? Ya udah yuk ngobrol yuk. Ya udah yuk kita ngobrol yang benar itu siapa sebetulnya itu. Makanya perlu munazoroh. Munazoroh itu harus dijawab. Tantangan untuk berdebat itu harus dijawab. Harus diladeni. Ya sampai tahap mana diladeninya. Cuman harus diladeni. Apalagi kalau sudah ada kelompok-kelompoknya udah jelas. Ya ini kelompok anu. Ya kelompok anu kan udah selesai. Sekarang kelompok anu begitu. Munazarah itu harus diladeni. Wa'lam anna idlalal ghair la yasulu illa bitariqaini lah. Kemudian istirahat dulu Allahu a'lam bissawab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kemudian wa'lam anna idlalal ghairi la yahsulu illa bitariqain. Menyesatkan orang lain itu tidak hasil kecuali dengan dua cara. Wa dzalika li anna dzalikal ghaira in kana qad sami'a dalailal haqqi fa idlaluhu la yumkinu illa bitashwishi tilkad dalaili alaihi wa in kana ma sami'aha fa idlaluhu innama yumkinu bi ikhfa'i tilkad dalail. Ada dua cara, jadi tergantung orang yang ingin kita sesatkan. Nah, jika orang yang ingin kita sesatkan, itu orang yang punya pandangan terhadap suatu hukum dari dalil, maka cara kita menyesatkan orang itu adalah dengan cara memberi subhat atas dalil-dalil yang dia jadikan fondasi untuk pandangan hukumnya tersebut. Nah, jadi dikasih subhat. Jika orang ini dia bukan orang yang ahli dalil, maka cara menyesatkannya itu dengan cara menyembunyikan dalil. Jadi dua cara. Cara yang pertama dengan memberikan subhat atas dalil-dalil, cara yang kedua dengan cara menyembunyikan dalil-dalilnya. Wa man'ihi minal wusuli ilaiha, dan mencegah orang itu dari sampai kepada dalil itu. Nah, ini gimana ya? Orang sekarang itu kan kita udah jarang lihat orang salah. Kita itu melihat orang itu betul semua. Karena memang semua orang mengaku benar. Jadi benar di dalam sangkaan mereka sendiri. Dua hal yang berbeda. Kita menganggap diri kita benar dan kita tahu diri kita benar. Ini dua hal yang berbeda. Orang yang berada di dalam ilusi dirinya sendiri, dia tidak mengetahui tatkala dirinya sedang dalam keadaan salah. Maka sebetulnya mana yang lebih parah nih? Orang yang tahu dia salah atau orang yang tidak tahu dia salah? Orang yang tidak tahu dia salah, dia itu lebih parah daripada orang yang tahu dia salah. Nah sekarang itu kan zaman maha benar netizen dengan segala firmannya kan. Benar deterjen itu, masya Allah. Ini orang saya itu lucu ngelihat komentar itu. Kemarin kan ada video yang lumayan lah, dapat 10.000 views itu. Itu pas dilihat komentarnya tuh aneh-aneh. Ada komentar 11. Itu rada aneh-aneh komentarnya itu. Orang-orang kok kayak gini gitu. Ya udah susah kita. Makanya Imam Sanusi itu bilang kalaulah Allah tidak menciptakan orang benar di setiap zaman, maka saya akan mengharamkan, akan memandang bahwa menyebarkan ilmu itu haram. Ya akhirnya gak bermanfaat emang. Ya, kita menyebarkan ilmu gak dipikirin kok sama orang itu. Itu lewat aja. Kalau cocok sama pemahamannya ya diambil. Kalau nggak cocok sama pemahamannya ya nggak diambil. Jadi sudah tidak ada husnul istima'. Sudah tidak ada kebagusan di dalam mendengarkan
argumentasi yang dibangun oleh orang lain. Sehingga kita bisa merefleksikan argumentasi kita. Apakah kita ini benar atau tidak. Itu sudah hilang. Nah, berbeda halnya dengan zaman Rasulullah SAW dulu. Orang-orang salah ini masih ada sebagian mereka itu yang tahu mereka salah. Dan mereka itu mencoba untuk membuat orang lain salah. Saya ini loh salah, tapi saya tahu saya salah. Lah kamu itu loh salah, kamu nggak tahu. Kamu salah, kamu itu salah, cuman gara-gara ngikutin saya aja. Lah nanti suatu saat saya taubat, kamu masih nggak taubat. Makanya dedengkotnya jaringan Islam liberal itu udah tobat. Ulil Absor Abdallah itu udah tobat. Liberalnya masih ada. Ya kan? Kenapa demikian? Ya, karena mereka sudah menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Ala kulli halin. Jadi membuat orang lain salah itu idlal disebutnya itu ya, menyesatkan orang lain. Itu ada dua caranya itu. Satu dengan cara memberikan subhat kepada dalil, cara yang kedua dengan cara menyembunyikan dalil dan melarang orang lain untuk sampai kepada dalil itu. Faqauluhu wala talbisul haqqo bil batil isyaratun ilal qismil awwali wa huwa tashwisud dalail alaihi. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kalian itu mencampurkan al-haq. Maksud mencampurkan itu membuat samar. Ya, membuat samar bil batili, dengan perkara yang batil. Itu isyarat kepada bagian yang pertama, yaitu memberikan subhat kepada dalil. Dan firmannya yang bagian kedua wataktumul haqqa, itu isyarat ilal qismisani, kepada bagian yang kedua, wa huwa man'uhu minal wusuli ilad dalail, yaitu mencegahnya orang itu terhadap orang lain untuk sampai kepada dalil. Nah makanya baknya ini adalah baul isti'anah. Jadi talbisu itu bukan mencampur aduk, bukan, tapi menyamarkan. Bagaimana menyamarkan hak itu dengan menunjukkan perkara yang batil. Nah itu. Jadi menyamarkan yang hak itu bagaimana caranya? Dengan menunjukkan perkara yang batil. Wadzalika li anna nususul waridata fit Taurati wal Injili fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alaikum kanat nususon khafiyatan yuhtaju fi ma'rifatiha ilal istidlali itu. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala itu berkata seperti ini atau berfirman seperti ini? Karena nas-nas yang ada di dalam Taurat dan Injil mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu adalah nas-nas yang khafiyah, yang samar, membutuhkan kepada penjelasan oleh orang-orang alim. Sehingga orang-orang awam tidak akan dengan mudah mengambil kesimpulan itu. Kalau di kita itu misalkan seperti keadaan Allah tidak bertempat. Itu bukan hal yang secara nas disebutkan oleh Al-Quran. Makanya orang awam itu banyak tertipu. Kok bisa ada orang punya i'tiqad Allah itu di arsy? Itu ceritanya bagaimana? Ya ceritanya itu gara-gara Al-Quran memang tidak menyebutkan secara hakikat. Tapi kalau para ulama bilang begini, itu bukan gara-gara Al-Quran, kamu jangan nyalahin Al-Qurannya. Ya gara-gara orangnya gak mau ngaji. Al-Quran itu gak salah. Yang salah itu siapa? Orang-orangnya. Karena Al-Quran, karena membaca Al-Quran itu harus utuh. Satu ayat ini dia harus tergambar ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengannya. Ya. Jadi Al-Quran itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala ditaklif sulit untuk difaham. Dan itu sengaja. Supaya kita bisa membedakan mana orang yang serius, mana yang tidak. Dan kadang-kadang orang itu bisa kualat gara-gara gak ikut para ulama. Bukan kadang-kadang, seperti itu adanya. Kalau tidak mengikuti pemahaman para ulama terhadap Al-Quran dan hadis, maka mereka sudah bisa dipastikan mereka itu salah. Itu salah satu Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang berilmu. Nah, Taurat dan Injil di dalam mengenai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyebutkan nasnya secara jelas, tapi secara khafi, yang mana membutuhkan kepada istidlal. Summa innahum kanu yujadiluna fiha wa yushawwishuna wajhad dalail alal muta'ammilin fiha bisababi ilqa'i syubuhat. Kemudian orang-orang yang ta'ammul kepada Taurat dan Injil diberikanlah apa? Syubuhat.
Ya, seperti yang didapatkan di dalam Taurat itu ada perkataan mengenai apa itu kemarin apa itu? Aduh lupa lagi saya. Itulah ada istilahnya itu tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi oleh mereka itu dia dimaknai sebagai seorang laki-laki yang akan timbul dari dalam lautan. Ya, dia naik ke atas disertai oleh ular naga. Nah, itu yang akan menjadi penyelamat terakhir itu. Itu kan syubhat. Itu syubhat. Wadzalika li'anna nususu mana tadi? Tsumma innahum kanu yujadiluna fiha. Fa hadza huwal muradu biqoulihi wala talbisul haqqo bil batil. Maka inilah yang dimaksud, janganlah kalian itu menyamarkan yang hak dengan cara menimbulkan atau menyebarkan perkara-perkara yang batil. Nah, sampai sekarang kita juga susah mencari perkara hak itu sudah sulit. Itu butuh hidayah. Wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian itu halnya mengetahui apa? Ma fi idlalil khalqi minad dararil azimil aid alaikum yaumal qiyamah. Bahwa di dalam membuat orang lain sesat itu ada madorot yang sangat dahsyat. Yang madorotnya itu akan kembali kepada kalian sendiri nanti di yaumil qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita itu membuka majelis, judulnya majelis ilmu, ternyata majelis idlal. Majelis menyesatkan. Ya. Majelis menyesatkan. Wa dzalika li ada dzalikat talbis sorifanil khalqi an qabulil haqqi ila yaumil qiyamati wa da'iyan lahum ilal istimrari 'alal batili ila yaumil qiyamati. Kenapa demikian? Karena subhat-subhat itu yang pada akhirnya akan memalingkan orang-orang yang ingin menggapai kebenaran. Dan akhirnya perkataan-perkataan batil itu yang akan menjadikan mereka tetap di dalam kebatilan. Ila yaumil qiyamah wala syakka fi anna mauqi'ahum azimun wa hadzal khitabu wa in warada fihim fa huwa tanbihun li sa'iril khalqi wa tahdhirun min mithlihi fa saral khitabu wa in kana khassan fi surati lakinnahu amun fil makna. Lah ini meskipun yang dikhitabnya adalah Bani Israel, tetapi secara makna umum, bukan cuma ke Bani Israel, ke ustad-ustad, ke ajengan-ajengan juga sama. Dalam hal ini, makanya kenapa para ulama itu mereka pasti istidlal. Tatkala mereka itu mengucapkan suatu dakwah, mereka pasti mengemukakan dalil. Para ulama yang benar itu tidak hanya asal mengklaim, oh ini ada pendapatnya, oh yang ada qaulnya, mau ikut yang mana saja silahkan. Itu loh, gimana ya? Itu nanti kita bisa dapat beberapa kesimpulan. Jadi contoh misalkan apa? Misalkan makan daging kucing. Makan daging kucing itu ada 2 qaul. Di dalam Islam, bukan di dalam Syafi'iyah. Di dalam Islam ada 2 qaul. Qaul Syafi'iyah yang mengatakan daging kucing itu haram. Ada qaul Maliki yang mengatakan daging kucing itu makruh. Lah apakah karena ada 2 perbedaan pendapat ini kemudian kita bisa mengatakan silahkan kamu ambil yang mana yang kamu mau? Nggak bisa. Ya kalau seperti itu akhirnya agama nanti nggak ada aturan. Lah makanya mengetahui pengetahuan itu satu perkara, memberikan fatwa itu perkara yang lain. Makanya tidak semua alim itu boleh berfatwa. Karena berfatwa ini membutuhkan keterampilan tersendiri. Jangan sampai idlal malah menyesatkan. Tadi maunya majelis ini majelis madzhabul arba'ah. Ini adalah majelis taklim 4 madhab. Lah akhirnya keluarnya nggak punya madhab. Ini apa majelisnya yang betul dulu, judulnya apa? Judul madhab 4 apa judulnya tanpa madhab? Itu yang jelas dulu. Ya. Makanya meskipun ini khitabnya kepada Bani Israel, sebetulnya bukan hanya kepada Bani Israel, tetapi kepada kita semua. Hati-hati di dalam mendengarkan fatwa, hati-hati di dalam mendengar ilmu, hati-hati di dalam menyampaikan ilmu. Kalau cuman memberikan ilmu, maksud memberikan ilmu itu apa ya? Izharul ahkam. Hanya menampakkan hukum. Nah, daging kucing ini menurut Syafi'iyah
haram. Menurut Maliki makruh. Itu menampakkan hukum itu boleh, nggak apa-apa. Tapi di dalam ifta itu tidak boleh, terserah itu nggak boleh. Apalagi kalau sudah mengeluarkan hukum yang di luar 4 madhab. Seperti apa? Minum bir misalkan. Minum bir menurut Zohiri boleh. Silahkan. Mau dipilih yang mana? Ya gimana ini ceritanya? Itu hati-hati. Zaman sekarang lah orang-orangnya juga nggak ngerti. Orang yang ngomongnya nggak ngerti, orang yang dengernya nggak ngerti. Orang yang ngerti udah dicap salah, dicap sesat. Pusing. Akhir zaman. Alhamdulillah. Jadi meskipun khitabnya ini khos fis surati lakinnahu amun fil makna. Di dalam bentuk itu khusus yaitu kepada Bani Israel, tetapi di dalam makna dia umum. Al-Bahsu Tsani, ini kan dikoyid. Janganlah kalian menyamarkan yang hak dengan cara menampakkan perkara yang batil. Dan janganlah kalian menyembunyikan yang hak dalam keadaan kalian itu mengetahui. Dikoyid kan. Lah kalau nggak tahu gimana? Iya kan? Lah ini bukan boleh. Ini bukan boleh. Ini bukan koyid kalau kan begini nih. Jika malzum subut maka lazim subut. Jika lazim nafi maka malzum nafi. Kan begitu. Nah ini tidak boleh kalau tahu. Ya kan? Sedangkan malzumnya nafi. Berarti ini tidak boleh dong. Begitu. Ya kan? Tidak boleh berarti apa? Boleh. Lah itu masalah. Nah, itu masalah. Ya, tidak boleh itu bukan boleh. Tapi muhmal tidak dihukumi. Maksudnya tidak dihukumi bagaimana? Mungkinkah orang yang tidak tahu bahwa dirinya itu tahu benar, dia menyembunyikan kebenaran? Mungkin tidak. Orang yang dia tidak tahu bahwa dia itu orang yang dirinya tidak mengetahui kebenaran. Apakah dia bisa untuk menyembunyikan kebenaran? Ya tidak. Makanya orang yang gak tahu kebenaran gak dihitob. Bukan boleh. Tidak masuk di sini, tidak masuk hitob ini begitu. Tapi kena oleh hitob yang lain. Tapi oleh hitob ini gak kena. Makanya disebutkan an-nahya ya anil labsi wal kitman wa in taqayyada bil ilmi falayadullu ala jawazihi mahala adamil ilmi. Ini tidak menunjukkan kalau nggak tahu jadi boleh. Wadzalika li'annahu idza lam yu'lam halu syai'i lam yu'lam anna dzalikal labza wal kitmana haqqun au batilun. Karena dia tidak tahu perkara benar. Kemudian perkara yang dia tidak tahu ini oleh dia disembunyikan. Lah menyembunyikannya perkara yang dia tidak tahu benar dan salahnya, apakah itu benar atau salah? Iya kan tergantung perkara yang disembunyikannya ini. Ya kalau yang disembunyikannya ini benar berarti dia salah. Kalau yang disembunyikannya ini dia salah berarti dia benar. Sedangkan dia tidak tahu apakah perkara ini benar atau salah. Wa ma la yu'rafu kaunuhu haqqan aw batilan la yajuzu al-iqdamu alaihi bin nafi wala bil itsbat. Sedangkan perkara yang tidak diketahui jangan dilarang, jangan dinafi, jangan diisbat. Bal yajibu at-tawaqqufu bihi fihi, tapi dia harus tawakuf. Harusnya itu kalau dia nggak tahu, dah saya mah nggak tahu. Kalau nggak tahu kamu cari tahu dulu. Nah begitu. Bukan kalau nggak tahu disebar-sebar jadi hoax. Udah salah dari awal tuh. Kamu tahu nggak itu benar? Ya nggak tahu juga sih. Ya udah jangan ngomong dulu. Kamu tawakuf dulu, cari tahu dulu apakah itu benar atau tidak. Ya. Karena nanti tuh perempat final Belanda lawan mana? Lawan Inggris. Bener nggak tuh? Kalau nggak tahu jangan ngomong dulu. Kalau tahu ya silahkan dikasih tahu. Tapi kalau kamu tahu itu benar oleh kamu disembunyikan, itu nggak bagus.
Tapi kalau kamu nggak tahu, saya mah nggak tahu. Bukan berarti boleh kalau nggak tahu itu. Apa? Cari tahu dulu. Nah. Falamma kanu alimin bima fit talbisi minal mafasidi kana iqdamuhum alaihi akbah wal ayatu dalatun ala annal alima bil haqqi yajibu alaihi izharuhu wa yahrumu alaihi kitmanuhu wallahu a'lam. Dan ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mengetahui perkara yang benar dia harus menampakkannya dan haram atasnya untuk menyembunyikannya. Tuh, Pak. Like, share, and subscribe cek abi oge. Itu orang yang tahu benar itu haram menyembunyikan. Haram menyembunyikan. Saya itu pengen bikin channel buat react itu, reaksi-reaksi itu. Ya, ada orang ngomong ini direaksi. Cuman ya gimana? Orang yang direaksinya kenal-kenal. Kagok. Jadi kenal. Ya kenal. Ya, kagok. Gitu. Hese usik. Ala kulli halin. Baik ah. Tah, ayeuna ayat 43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salata. Ini ma'tuf ala aminu. Dan dirikanlah oleh kalian salat, wa atuz zakata dan tunaikanlah oleh kalian itu zakat. Warka'u ma'ar raki'in dan rukuklah kalian itu bersama orang-orang yang rukuk. Ada pertanyaan? Ya Rob. Ada. I'lam annallaha subhanahu wa ta'ala lamma amarahum bil imani awalan thumma nahahum an labsil haqqi bil batili wa kitmani dalailin nubuwah thaniyan dzakara ba'da dzalik bayana ma lazimahum minasyara'i wa dzakara min jumlati syara'i ma kana kal muqaddam wal aslu fiha wa huwa as-salatu allati hiya a'zamul ibadat al badaniyah wa zakatu allati hiya a'zamul ibadat al maliyah wa huna masail. Ketahuilah olehmu bahwa Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan Bani Israel untuk iman pertama kalinya, kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk menyamarkan perkara yang benar dengan cara menampakkan perkara yang batil dan melarang mereka untuk menyembunyikan dalil-dalil kenabian, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bayana ma lazimahum minasyara'i, menjelaskan apa-apa yang wajib bagi mereka, yaitu tugas-tugas syariat. Wa dzakara min jumlati syara'i dan menyebutkanlah dari keumuman syariat, dari syariat yang disebutkan di sini, maka nakal muqaddam, perkara yang dia itu seperti asal di dalam syariat. Apa saja itu? Yaitu sholat. Yang mana sholat itu adalah ibadah badan yang paling agung. Kemudian menyebutkan zakat. Yang mana itu adalah ibadah harta yang paling agung. Jadi setelah menyebutkan tentang keimanan, ini kan urusannya dengan i'tiqad. Kemudian jangan mencampur adukan antara yang benar dan yang batil. Kemudian jangan sampai menyembunyikan dalil-dalil atau melarang orang untuk sampai ke sana. Maka sekarang menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan amal ibadah. Dan yang disebutkan itu secara global saja. Tapi secara global ini dia menunjukkan kepada dua amal yang paling besar. Secara usul amal. Yang pertama itu sholat, yaitu merupakan amal ibadah badan yang paling besar. Yang kedua itu adalah zakat. Yang mana itu merupakan amal harta yang paling besar. Di sini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula. Al-qailuna bi annahu la yajuzu ta'khiru bayanil mujmal ala waqtil khitab biqalu innama ja'al khitabu fi qawlihi wa aqimus sholata ba'da an kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasafa lahum arkanas sholati wa syara'ituha fa ka'annahu ta'ala qala wa aqimus sholata allati araftumuha wal qailuna bi jawazi ta'khir qalu yajuzu ayyuradal amru bis sholati wa in kanu la ya'rifuna anna sholata mahiyya. Ini ada urusan usul fikih sebentar. Jadi supaya kita paham salah satu pembahasan usul fikih. Ada di dalam usul fikih itu ada pembahasan tentang apakah boleh takhirul bayan an waqtil khitab atau tidak. Ya, takhirul bayan an waqtil khitab. Jadi di khitab sekarang disuruh bikinlah sholat oleh kamu, sholatlah kalian. Orangnya belum bisa sholat.
nanti penjelasan sholatnya belakangan. Lah itu boleh atau tidak? Di dalam usul fikih ada. Nah, ada dua madhab. Madhab yang pertama mengatakan dia tidak boleh. Maksud tidak boleh berarti tidak mungkin Allah memerintah sholat, tapi Allah belum menurunkan tata cara sholat, itu tidak mungkin. Bayan tentang sholat ini pasti sudah ada. Lah makanya yang disuruh oleh Allah kepada Bani Israel sholat di sini bukan sholatnya Bani Israel, tapi sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Nah jadi kira-kiranya begitu, kerjakanlah sholat yang kalian ketahui. Allati araftumuha, yang kalian ketahui. Maksud yang kalian ketahui itu yang diketahui dari Nabi Muhammad SAW. Atau jika itu belum turun, sholat yang diketahui berasal dari Bani Israel. Tapi orang yang mengatakan ini boleh ditakhir, mereka berkata, ya sudah, ini perintah untuk sholat saja. Sholatnya bagaimana? Gak harus tahu, pokoknya sholat saja. Perintahnya ada. Begitu. Ini penjelasan tentang apa tadi? Takhiru bayanil mujmal an waqtil khitab. Wa yakunul maqsudu ayyuwattinas sami'un nafsahu 'alal imtithal wa in kana la ya'lamu annal ma'muru bihi ma huwa kama annahu la niza'a fi ayyahsuna minas sayyid ayyaqula li 'abdihi. Jadi yang dimaksud apa jika begitu? Maksudnya supaya si sami ini dia ada keinginan untuk mengikuti perintah itu. Ya saya akan sholat, tapi sholat itu apa ya? Nah begitu. Kalau sholat ini belum dijelaskan. Nah, kemudian di sini ada penjelasan tentang asal lafadz sholat. Kemudian ada penjelasan asal lafadz zakat. Secara global saja sholat itu dari apa? Dari sholat, maknanya apa? Ad-doa, sudah itu saja. Ya, ini ada sebetulnya ada masalah usul fikih lagi sebetulnya. Di mana masalah usul fikih? Di dalam tasmiyah. Jadi di dalam usul fikih itu ada masalah tentang penamaan hukum atau penamaan syariat. Lah penamaan syariat ini apakah dia itu harus ada hubungannya dengan isti'mal lughawiyah atau tidak. Nah, dan yang masyhur itu Syafi'i terutama ini harus ada hubungannya dengan isti'mal lughawiyah. Adapun Mu'tazilah itu menyebutkannya tidak sama sekali. Ya sudah, ini itu adalah hakikat sholat, tidak ada hubungannya dengan lughah sama sekali. Lah itu perkataan siapa? Mu'tazilah. Zakat itu dari apa? Maknanya. Dari maknanya itu an-nama, tumbuh. Hayawan apa? Jismun namin. Jismun namin itu jisim yang bertumbuh. Lah zakat itu dari nama, dari bertumbuh. Ya, karena itu tadi, karena harta yang kita belanjakan itu akan bertumbuh. Hakikat harta yang dibelanjakan bertumbuh itu nggak kena bangkrut kecuali jika disertai dengan ria. Ya, kecuali jika disertai dengan ria. Nah, itu baru habis itu. Nah, itu zakat. Zakat itu jika sudah diberikan dia tidak akan bangkrut, tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang, justru akan bertambah-tambah. Makanya kenapa mengeluarkan harta di jalan yang diperintahkan itu disebut zakat. Ada lagi pendapat yang mengatakan dia itu dari makna tatoharo, mensucikan. Mensucikan. Wa qala qad aflaha man tazakka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang yang telah mensucikan dirinya.
Wa qala walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Jikalau bukan karena keutamaan Allah atas kalian dan karena rahmatnya, maka tidak akanlah salah satu dari kalian seorang pun yang akan menjadi suci selamanya. Wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsih. Dan barang siapa yang mensucikan diri, maka dia mensucikan dirinya sendiri. Aitatahhara bi taatillah. Maksudnya itu mensucikan diri dengan cara taat kepada Allah. Wa la'alla ikhraja nisfi dinarin min asyrina dinaron summiya bizakati tashbihan bihadainil wajhaini. Dan mungkin saja mengeluarkan setengah dinar dari 20 dinar, itu berapa persen tuh? Seperempat kan? Seperempatnya ya? Seperempat. 0,25%. 0,25%. Betul nggak itu? Hah? 2,5. Oh iya 2,5. Setengah dinar dari 20 dinar. Iya ya, berarti 10%-nya itu 20. 5%-nya 5. 2,5-nya 0,5. Setengahnya 2,5%. Nah itu dinamai apa? Dinamai zakat. Karena mensucikan. Lianna fi ikhraji dzalikal qadri tanmiyatan lil baqiyati min haitsul barokah. Karena yang 2,5% ini dia akan membuat yang lainnya itu barokah. Dengan cara apa? Fa innallaha yarfa'ul bala'a an dzalikal mali. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat bala dari harta itu. Bisa babi tazkiyati tilkal atiyah, dengan sebab pensuciannya pemberian itu. Fasara dzalikal i'ta'u namaan. Maka memberikan yang setengah dinar itu dia menjadi pengembangan fil makna, di dalam makna, wa in kana nuqsanan fis surah. Meskipun di dalam bentuk dia itu berkurang. Ya tuh ari ngaluarkeun jadi nambahan mah itu. Ya, dina surah nya pasti ngurangan, tapi dina makna dia itu bertambah. Walihada qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alaikum bisadaqati fa inna fiha sittu khisalin, salasatan fid dunya wa salasatan fil akhirah. Omat aranjeun kabeh, banyak-banyaklah sedekah. Karena di dalam sedekah itu dia ada 6 khisal, ada 6 keutamaan. 3 di dunia, 3 di akhirat. Fa ammalati fid dunya fatazidu fir rizqi wa tukthirul mala wa tu'ammirud diyara. Ya, yang di dunia itu nanti nambah-nambah rezeki, memperbanyak harta dan memakmurkan rumah. Wa ammalati fil akhirah fatasturul aurata wa tasiru zillan fawqa ra'si wa takunu satran minan nari. Adapun yang di akhirat nanti dia akan menjadi penutup bagi aurat, akan menjadi pelindung fawqa ra'si, di atas kepala, dan akan menjadi penutup dari api neraka. Wa yajuzu an tusammaz zakatu bil wajhi tsani min haitsu innaha tutahhiru mukhrajaz zakati an kulli dzunubi wa li hadza qala ta'ala lin nabiyyih khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan bisa jadi zakat itu dinamai zakat dengan wajah yang kedua, bahwa dia itu akan mensucikan orang yang mengeluarkan zakat dari dosa-dosa. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah olehmu dari harta mereka sebagai sedekah, maka engkau mensucikan, atau maka sedekah itu mensucikan mereka dan mensucikan mereka. Engkau mensucikan mereka dengan sedekah itu. Ya, yang ngambilnya Nabi. Ya, ngambilnya Nabi. Ya, kalau sekarang itu kan udah ada apanya? Udah ada ilmunya ya. Meskipun nggak ada. Jadi sedekah itu begini. Sedekah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di Sahih Bukhari itu ada hadis yang menjelaskan beliau itu pernah diprotes perempuan, pernah diprotes ibu-ibu. Ya Rasulullah, jadwal ngaji bapak-bapak kok banyak, jadwal ngaji ibu-ibu mana? Nah, akhirnya Rasulullah itu ya udah, ibu-ibu itu pengajiannya hari anu di rumah anu begitu. Akhirnya pengajian. Nah, salah satu yang diberikan wejangan oleh Rasulullah kepada ibu-ibu itu berkata begini, saya ini melihat neraka, kebanyakan itu jenis kalian, kata Rasulullah itu. Ya, maka
tebuslah diri kalian lah, kira-kiranya begitu. Dengan memperbanyak sedekah. Lah itu ibu-ibu langsung ngeluarin antingnya, langsung ngeluarin cincinnya, itu langsung dilempar-lempar itu. Batak diturutan ke Yusuf Mansur, Pan. Turutan ke Yusuf Mansur. Cuman ini masalahnya sama apa beda sebenarnya? Ini sebenarnya masalahnya sama apa beda? Nah, yang ini ngasih ke Rasul, ini ngasih ke Yusuf Mansur. Lah kita pun nggak bisa menyalahkan. Jadi tadinya kan oh ini salah. Loh ternyata Rasulullah itu tidak mencontohkan apa? Ini mau sekarang atau enggak? Mau 1 gram sekarang nggak jadi apa-apa? Apa mau 1 gram nanti di akhirat? Ya tuh orang mencoplokin lalu 1 gramnya. Cuman kumaha aja hese ngobrol keunana. Nya ala kulli halin sedekah ini kita harus mentasdik. Nah, sedekah ini kita harus mentasdik bahwa sedekah ini mengurangi dosa. Satu itu. Ya, yang keduanya dia tanmul mal. Dia menjadikan harta itu berkembang. Nah, bukan dari segi hitungan, tapi dari segi barokah, dari segi makna. Lah salahnya si Yusuf Mansur di situ. Jadi sedekah itu dia menjadikan harta berkembang secara bentuk. Dibodoh-bodohi orang itu. Di dunia lah itu salahnya, bedanya di situ. Dibodoh-bodohi. Ayo kamu sedekah 1 juta, nanti bakal diganti 10 kali lipat. Jadi berapa? 10 juta. Kalau punya hutang 100 juta, sedekah sama saya 10 juta. Nanti bakal dikasih uang 100 juta. Padahal Rasulullah itu gak pernah berkata seperti itu. Tanmul mal itu mengembangkan harta bukan min haitsu surah, tapi min haitsul makna. Dengan cara apa? Yaitu balanya dijauhkan, dosanya dihapuskan, begitu. Kemudian wa aqimus sholata wa atuz zakah khitabun ma'al yahud wa dzalika yadullu ala annal kuffara mukhatabuna bi furu'i syar'i. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa orang-orang kafir itu dikhitab dengan furu'nya syariat. Ya, furu'nya syariat itu maksudnya apa? Ya disuruh sholat, ya disuruh zakat, ya disuruh ma'rifat sudah jelas, itu usulnya. Ya orang kafir itu kalau nggak disuruh oleh usul syar'i berarti orang kafir nggak masuk neraka. Kenapa orang kafir itu masuk neraka? Karena orang kafir itu ada perintah untuk beriman. Lah itu namanya apa? Khitab usul syar'i. Nah, ada nanti khitab furu' syar'i, di antaranya ini, salat, zakat, saum dan lain sebagainya. Amma qaulu ta'ala warka'u ma'ar raki'in fa fihi wujuhun ahaduha. Kemudian orang Yahudi ini diperintah untuk ruku bersama orang-orang yang ruku. Apa maksudnya? Ada beberapa kemungkinan. Annal yahuda la ruku'a fi sholatihim fa khassallahu ruku'a bidzikri tahridan lahum alal ityani bi sholatil muslimin. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini ruku'? Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kemungkinannya sholatnya orang Yahudi itu enggak ada ruku'nya. Maka Allah menyebutkan sholatnya jangan sholat Yahudi kamu, tapi sholatnya sholat orang-orang yang ruku', sholat yang ada ruku'nya, yaitu sholatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau maksudnya itu shollu ma'al musallin, sholatlah berserta orang-orang yang sholat. Nah, awas ini jangan dipakai dalil buat khuruj. Itu warka'u ma'ar raki'in. Masa sholat di rumah? Udah di rumah mau kena aja. Warka'u Maroki lah, ini ada konteksnya. Warka'u marokiin itu bisi si orang Yahudi nyangka nanti sholat manehanana. Lah sholat mereka itu nggak ada rukunya, maka disuruhlah sambil ruku. Kemudian atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nas. Ya, hamzahnya ini bukan istifham. Ini ingkari, istifham ingkari, bukan istifham istighbar. Atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian itu memerintahkan manusia dengan kebaikan?
Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian itu melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan halnya kalian itu mempelajari Alkitab. Afala taqilun, apakah kalian itu tidak berakal? Nah, ini istifanya ingkari. Jadi jika diterjemahkan kira-kira seperti ini. Masa kalian itu nyuruh orang berbuat kebaikan, sedangkan diri kalian sendiri kalian lupakan? Lah kok ngono? Piye toh? Enak zamanku toh? Piye toh? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian itu halnya mempelajari Alkitab. Afala taqilun, apakah kalian itu berakal? Itu pun bukan untuk dijawab, karena ini bukan istifham istighbar. Ya hamzah lil istifham al inkari dakhilah ala mahdhufin taqdiruhu ataf'aluna dzalika fala taqilun. Kalian itu kalau berbuat seperti itu, ya kalian itu tidak berakal. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, di sini kan ada bahasa. Apakah kalian ini menyuruh manusia bil birri dengan birrun? Birrun itu apa? Ya kalau diterjemahkan tadi sudah, kebaikan. Nah, kalau secara makna, birrun itu adalah ismun jami'un li a'malil khair. Perbuatan-perbuatan baik dikumpulkan tuh. Semua perbuatan baik itu sah disebut albir. Makanya ada kata-kata yang disebut birrul walidain. Wa huwa ta'atuhuma, yaitu mentaati kedua orang tua. Wa minhu amalun mabrurun, dan ada juga yang disebut amal mabrur. Jadi mudah-mudahan hajinya mabrur, itu dari bir. Maksudnya apa? Radiyahullahu ta'ala, dipikarido oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang juga maknanya benar. Jadi kadang bimakna al-amal mabrur, kadang-kadang itu nama bagi perbuatan-perbuatan yang baik, kadang-kadang nama bagi sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Wa'lam annahu subhanahu wa ta'ala lamma amara bil imani wa syara'i bina'an ala ma khassahum bih minan ni'ami wa rughbihim fi dzalika bina'an ala ma'khadhin akhar wa huwa anna taghafula an a'malil birri ma'a hissin nasi 'alaiha mustaqbahun fil uqul idzil maqsudu min amrin nasi bidzalika imman nasihatu aw syafaqah wa laysa minal aqli ay yushfiqal insanu ala ghairihi aw ayyan saha ghairahu wa yuhmila nafsah fahadzarahumullahu ta'ala min dzalika bi an qarra'ahum bihadzal kalami. Ketahuilah olehmu bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beriman dan memerintahkan dengan syariat. Jadi kan yang sudah kita aji ini apa? Allah Subhanahu wa taala satu memerintahkan untuk beriman kepada Bani Israel itu, yang mana perintahnya kena kepada kita semua. Juga memerintahkan untuk aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar-raki'in. Berarti kan diperintah dengan iman dan furu' secara globalnya itu. Jadi taatilah atau kerjakanlah khitab yang berhubungan dengan akidah, dan kerjakanlah khitab yang berhubungan dengan syariat, dengan furu'. Nah, binaan. Kenapa Allah memerintahkan ini terkhusus kepada Bani Israel? Karena Allah telah mengkhususkan nikmat bagi mereka. Yang disebutkan itu kemarin, mereka sudah dikeluarkan dari Fir'aun, mereka sudah dikeluarkan dari perbudakan dan lain sebagainya. Nah, binaan ala ma'khadhin akhar. Tapi mereka pun suka akhirnya untuk memberi nasihat itu. Berimanlah kepada Allah, berbuatlah kebaikan. Nah kan orang rahib-rahib kan begitu. Mana ada orang rahib-rahib itu nyuruh mabokan, minuman keras, minum. Apapun merekmu. Menya ayah rahib atau gitunya, mual ayah. Orang rahib-rahib itu ya pastilah memerintahnya itu ya sayangi anak yatim, kan begitu. Ya kan? Tapi tujuannya sudah lain. Si rahib-rahib ini di dalam memberi nasihat kebaikan. Allah itu memberi nasihat kebaikan untuk mengingatkan kalian ini punya tanggung jawab yang besar. Karena nikmat yang diberikan olehku kepada kalian itu besar. Lah si rahib-rahib ini memberi nasihat untuk berbuat baik, itu motivasinya sudah lain lagi.
Wa huwa anna taghafula an a'malil birri ma'ahithin nasi 'alaiha mustaqbahun fil uqul. Lah sekarang begini, si rahib-rahib itu akhirnya mereka itu memberi nasihat kebaikan kepada orang lain, tapi dia melupakan dirinya sendiri. Idil maqsudu min amrina si bidzalika iman nasiha wa syafaqah. Sekarang begini. Kalau kamu, nih ini kan pertanyaan buat rahib-rahib ya. Ya rahib-rahib itu ustad-ustad sekarang. Ini pertanyaan buat rahib-rahib, buat ustad-ustad. Nih ustad kerjaan kamu ngapain sih? Ngaji. Di rumah ngajiin ke orang lain, ngaji di rumah ngajiin ke orang lain. Itu maksudnya buat mau ngapain maksudnya? Maksud yang benar itu dua, iman nasiha awi syafaqah. Memberi nasihat atau ada kasih sayang. Karena ngelihat orang nggak tahu, kita mau dia tahu, akhirnya kita kasih tahu, kan itu sebetulnya. Atau memberi nasihat, ya maneh teh tong dudunya wae cek urang teh. Ya, geus tong nu dipikiran teh nganti jajan ka jajan, ngan piknik ka piknik we. Heug urang ajakan atuh. Cek urang teh nya. Ulah sok piknik bae sorangan atuh urang ajakan. Baguk panu kitu mah nya. Ya tong sok piknik wae, ada piknik teh beak duitna, geus mending keneh dibelikeun kitab tuh kita mah anger aya. Kamu urang butuh duit kan bisa digadekeun heula. Urang teh. Tuh, sebetulnya mah orang memberi nasihat itu ya dua. Tujuannya itu iman nasihah supaya orang lain lebih baik daripada keadaannya sekarang, atau syafaqah. Atau dia itu ada kasih sayang. Walaisa minal aqli ayyusfiqal insanu ala ghairihi au ayyan saha ghairahu wa yuhmila nafsahu. Tapi bukan termasuk tindakan orang berakal jika dia itu keluar-keluar kasih nasihat sama orang lain, kasihan sama orang lain, tapi dirinya sendiri tidak difikirkan. Itu bukan tindakan orang yang berakal. Kamu itu gimana sih punya uang banyak-banyak, kok malah dipakai piknik aja. Nah, terus gimana Ustadz? Ya tuh kasih sama orang-orang yang miskin. Nah Ustadz banyak uangnya kemarin habis beli apa? Saya habis beli Rolls Royce 2. Lah kenapa Ustadz gak kasih sama orang miskin? Tidak mencontoh. Ya kan ngasih orang miskin kan giliran kamu. Saya ini kan yang kasih nasihatnya. Ya gimana sih? Makanya Rasulullah itu orang yang pertama kali menjalankan apa yang akan dia nasihatkan. Iya kan? Lah sekarang coba kita lihat orang-orang apa? Ya, kumaha rek ngobrol kenana. Yang glamor-glamor itu kan ustad-ustadnya udah sekarang itu. Yang glamor-glamornya itu udah ustad-ustadnya, udah asatid. Ya. Al-masyayikh itu sudah orang yang glamor-glamornya. Salah. Ya gimana mau ngomong salah, yang mereka pakainya fikih kok, duit-duit punya mereka. Tapi lah kok ngapain itu mereka itu ngasih nasihat ke orang lain biar ngasih ke fakir miskin, biar sodakoh we. Terus biar bikin pesantren lah. Pesantrennya atas nama dirinya, terus nanti kalau mati diwarisin sama anaknya. Ya ini yang salah siapa sih sebenarnya itu? Ya, kan lucu. Nah, kalau dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hidup zaman sekarang, lihat asatid glamor. Itu mau bikin kajian, sediakan infak terbaik kamu. Minimal 650.000. Jam tangan. Aduh, Masya Allah. Ini sulit. Susah. Ya, susah. Walaisa minal akli ayyusfiqal insan. Dan tidak termasuk orang yang berakal jika seseorang itu dia sayang sama orang lain, memberi nasihat kepada orang lain, tapi dia itu akhirnya melupakan dirinya sendiri. Fahadzarahumullahu ta'ala min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti mereka itu dari perbuatan seperti ini, bi an qarra'ahum bihadzal kalam. Dengan cara Allah Subhanahu wa taala mengetuk pintu hati mereka dengan perkataan ini. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Ya kalian ini yang bukan ustaz, dengernya biasa aja. Kan kita ini kan pelaku. Biqra'i sam'i. Ya, menggedor